Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kembali lagi bersama Bu Ida. Kali ini kita akan belajar muatan pembelajaran SPDP untuk kelas 6. Tema yang akan kita pelajari kali ini adalah patung. Tentunya kalian semua pernah melihat patung di berbagai tempat. Ini banyak sekali ya jenis-jenis patung ya. Pernah lihat bukan? Oke. Apa yang pernah kalian dengar tentang Desa Kasongan? Lihatlah, ini adalah gerbang selamat datang dari Desa Kasongan. Iya, Desa Kasongan adalah salah satu desa yang ada di wilayah Yogyakarta yang hampir seluruh penduduknya bekerja sebagai pengrajin gerabah atau pembuat patung yang berbahan dari tanah liat. Sekarang, kalau Kota Ukir Jepara, kalian tentunya pernah dengar atau mungkin pernah ke sana. Nih, Kota Jepara disebut juga sebagai Bumi Kartini karena ibu kita Kartini terlahir di Kota Jepara. Kota Jepara disebut sebagai Kota Ukir karena didominasi oleh masyarakat yang bermata pencaharian sebagai pengukir. Banyak sekali hasil ukiran yang ada di Jepara. Patung. Patung termasuk karya seni 3 dimensi. Kenapa disebut sebagai karya seni 3 dimensi? Karena patung mempunyai panjang, lebar, dan tinggi, serta dapat dilihat dari berbagai sisi. Selain itu, patung meniru berbagai bentuk, diantaranya bentuk manusia, hewan, tumbuhan, dan tentunya berbagai bentuk lain yang menarik. Patung disebut sebagai seni bentuk karena mempunyai bentuk yang dirasa indah, penuh dengan keindahan yang bisa dinikmati. Fungsi patung berbagai macam. Lihatlah gambar. Dua gambar patung ini kira-kira menurut kalian fungsinya sebagai apa? Iya, betul sekali. Ini adalah patung yang berfungsi untuk religi atau sebagai tempat ibadah atau dipercaya sebagai sesembahan agama tertentu. Selanjutnya, fungsi patung yang kedua adalah kita lihat gambar. Kira-kira ada banyak pahlawan di sini. Berarti fungsi patungnya adalah sebagai monumen. Ya, untuk menghargai jasa para pahlawan dibuatlah patung-patung untuk mengingat jasa-jasa mereka yang telah gugur. Fungsi patung yang ketiga yaitu lihat gambar. Bangunannya semakin cantik karena dihiasi dengan patung. Berarti fungsi patung yang ketiga adalah sebagai apa coba? Arsitektur, begitu ya. Jadi menambah keindahan bangunan yang dibuat. Fungsi patung yang keempat yaitu ada di mana ini kira-kira? Iya, di taman-taman. Ini adalah fungsi patung sebagai dekorasi. Jadi menambah keindahan suatu tempat. Semuanya paham ya, fungsi patung ada 4. Kita lanjutkan ke fungsi patung yang kelima, yaitu kita lihat, yaitu patung berfungsi sebagai seni karena bentuk-bentuknya yang indah ini dinikmati oleh para pecinta seni patung. Oke, ada 5 ya fungsi patung. Yang pertama tadi adalah religi, yang kedua monumen, dekorasi, seni, dan arsitektur.
Baik, kita lanjutkan ke selanjutnya adalah tentang bentuk patung. Bentuk patung dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk figuratif. Bentuk figuratif ini realistis. Seperti tiruan-tiruannya itu memang benda-benda yang nyata. Di antaranya seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang kedua adalah bentuk patung non-figuratif. Bentuknya abstrak. Hanya bentuk garis, lengkung, bulatan, memanjang, dan abstrak. Tidak membentuk suatu benda nyata. Kemudian, bahan patung. Bahan patung diantaranya dibagi menjadi dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Bahan lunak diantaranya ada tanah liat, plastisin, lilin, dan sabun. Ini adalah contoh patung yang berbahan lilin. Hasil dari patung yang berbahan lilin itu kemiripannya hampir 90%. Lihatlah dua tokoh yang ada di gambar. Apakah kalian bisa membedakan mana yang patung, mana yang asli? Silahkan ditebak. Ini adalah patung yang terbuat dari bahan sabun. Lucu bukan? Dan yang ini adalah patung yang dibuat dari plastisin. Dan ini adalah patung yang dibuat dari tanah liat. Oke, bahan patung yang kedua adalah bahan yang keras. Di antaranya ada batu, kayu, marmer, logam, dan kaca. Ini adalah contoh yang terbuat dari kayu, kemudian ini dari batu, ini adalah patung kaca, dan ini adalah patung logam. Berikutnya, alat untuk membuat patung. Alat yang digunakan tentunya berdasar dari bahan yang digunakan. Untuk bahan lunak bisa digunakan alat berupa butsir, seperti ini, kemudian ada meja putar, dan ada yang cetakan. Untuk yang butsir, ini seperti dikurangi, ditambah dan dikurangi sehingga membentuk patung yang diinginkan. Untuk meja putar, ini biasanya terbuat dari bahan tanah liat, kemudian dibakar jadi gerabah. Jadi mejanya berputar, terus tangannya bergerak membentuk suatu bentuk yang diinginkan. Sedangkan cetakan, ini cetakannya disediakan dulu. Kemudian ada bahan lunaknya yang ditekan-tekan ke cetakannya sehingga membentuk bentuk seperti yang diinginkan. Ada juga teknik cor. Jadi cetakannya disiapkan, kemudian nanti diguyur begitu. Kita bahas nanti di bahan yang alat membuat patung. Untuk bahan keras diantaranya ada palu, pahat, dan amplas. Seperti yang Bu Ida jelaskan tadi, ada teknik cor itu bisa digunakan untuk bahan keras. Jadi, bahan keras kenapa bisa dicor? Cetakannya disediakan dan biasanya yang dibuat teknik cor itu adalah logam atau kaca yang dipanaskan terlebih dahulu. Logam dan kaca yang dipanaskan pada suhu tertentu, dia akan meleleh. Setelah terjadi pelelehan, maka cairan itu akan dituangkan pada cetakan. Setelah dingin, maka akan terbentuk sesuai cetakannya. Oke, kali ini cukup sekian apa yang Bida sampaikan tentang patung. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa belajar, jaga kesehatan, like, comment, and subscribe. Jangan lupa. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.